Halo kawan-kawan penghayat diksi, selamat datang kembali ke channel saya penghayat diksi. Kali ini saya ingin membacakan sekaligus menafsir ya pernyataan-pernyataan atau kutipan-kutipan dari salah satu akun Instagram dengan nama @stoicsfeed. Nanti saya perlihatkan, saya akan tunjukkan langsung kutipan-kutipan yang dipost ya, kemudian saya akan tafsir maksudnya apa gitu. Oke, jadi ini adalah nilai-nilai dalam kehidupan yang seringkali terjadi dan semestinya kita bisa belajar dari ini ya. Oke, saya akan masuk satu persatu. Ada beberapa post, nanti termasuk dalam video ini saya akan tunjukkan postnya langsung yang diposting oleh @stoicsfeed gitu ya. Oke, yang pertama, the road to heaven feels like hell. The road to hell feels like heaven. Jalan menuju surga terasa seperti neraka. Jalan menuju neraka terasa seperti surga. Itu gambarnya juga cukup representatif ya. Yang di atas itu yang sedang lari begitu ya, mungkin akan terasa lelah begitu. Sedangkan yang di bawah, jalan menuju neraka itu terasa seperti surga. Itu orang tua yang banyak makan, kemudian mungkin badannya menjadi obesitas ya, dan rentan dengan datangnya penyakit. Nah, hal ini juga seringkali memang kita lupa ketika berbagai macam hal kita dapatkan dengan cara yang instan, namun ketika hilang dengan cepat itu kita merasa rugi. Padahal memang sesuatu yang mudah didapat ya otomatis mudah juga hilangnya begitu ya. Jadi jalan menuju sesuatu yang atau menuju sebuah capaian keberhasilan itu memang relatif nggak mudah ya. Jadi orang itu seringkali lupa ketika melihat orang lain sukses, dia tidak ingin melihat prosesnya seperti apa, sehingga hanya melihat titik capainya saja, namun titik juangnya mereka nggak terlalu care. Harusnya pertanyaan pertama adalah bagaimana awal mula Anda sampai ada di titik ini, tidak kemudian memberikan komen, hebat ya, hidup kamu mah sukses, kamu mah enak, udah sampai di titik ini meskipun usia baru segini, udah punya keluarga yang baik, rumah yang baik begitu, dan segala macam lah. Tapi mungkin dia nggak akan pernah tahu masalah apa saja yang pernah menerpa hidupnya, menempa dia untuk kemudian bisa bangkit sampai di titik sukses itu sendiri. Nah ini ya, bagi saya kutipan pertama itu maksudnya begitu ya. Jadi kita jangan fokus pada capaian seorang yang kemudian membuat kita merasa iri, kemudian yang kedua berburuk sangka, wah ini mah suksesnya kayaknya ordal deh, kayak gitu ya. Tapi mungkin mereka karena nggak mau tahu proses kerasnya itu seperti apa gitu ya. Oke, yang kedua dari @stoicsfeed, posting yang kedua adalah everybody wants the view, nobody wants to climb. Ini gambarnya direpresentasikan oleh yang pertama seorang yang berada di atas perbukitan yang indah, kemudian dia bisa melihat pemandangan yang sangat indah di bawahnya gitu ya. Yang kedua adalah seorang yang melihat jalan panjang menuju puncak ya, tapi di sini kan kata-katanya nobody wants to climb ya. Oke, saya tafsir ya. Everybody wants the view. Semua orang ingin melihat pemandangan. Nobody wants to climb. Tak seorang pun ingin climb, mendaki begitu ya. Jadi seringkali dalam hidup ini orang itu hanya ingin melihat sesuatu yang indah, capaian yang indah, seperti halnya yang pertama tadi, capaian yang indah, karir yang sukses, keluarga yang harmonis. Tapi kemudian untuk mencapai semua itu nggak ingin orang itu mendaki. Jadi prosesnya ingin selalu instan, cepat naik puncak gitu ya. Dan fenomena misalnya dalam politik itu banyak ya, orang yang kemudian tiba-tiba ada di top position gitu, dan mungkin kita semua tahu prosesnya tidak rumit, prosesnya tidak kompleks, dan tiba-tiba ada di puncak. Nah, wajar kemudian banyak orang merasa curiga dengan capaian-capaian macam itu, karena sebetulnya mereka yang ada di puncak secara sehat itu harus mendaki anak tangga yang kemudian mengantarkan dia kepada capaian yang lebih tinggi begitu ya. Jadi semua orang ingin ada di atas melihat pemandangan yang indah gitu ya. Artinya keindahan dalam hal ini adalah kesuksesan, capaian, keharmonisan, kedamaian gitu ya,
financial freedom, tapi kemudian untuk mendaki berbagai anak tangga menuju puncak itu orang relatif keberatan atau merasa tidak ingin gitu ya. Selanjutnya adalah progress through consistency, not perfection. Nah ini juga relate dengan kehidupan kita. Jadi progress tumbuh melalui konsistensi ya. Progress through consistency. Tumbuh melalui konsistensi, not perfection. Bukan melalui kesempurnaan. Jadi seorang itu kadang kalau capaiannya tidak sempurna, misalnya nggak juara 1 dalam festival pembuatan film misalnya, udah tuh dia nyerah karena merasa gagal karena tidak juara 1. Padahal mungkin banyak orang yang kemudian memiliki capaian paripurna top tier dunia itu pernah mengalami mungkin pendaftarannya aja ditolak gitu ya. Kayak banyak orang casting film itu mungkin masuk nominasi untuk di cast aja enggak gitu, tapi kemudian karena konsistensi coba terus sampai ada titik yang kemudian dia mulai belajar, gagal kemarin di mana, gagal hari ini kenapa, gagal besok seperti apa, potensi gagal di percobaan selanjutnya kayak gimana, itu semua melatih dia untuk melihat peta masalah, kemudian mendapatkan solusi untuk memperbaiki berbagai bentuk kegagalan itu. Sehingga perfection is not the goal, but consistency is the way to achieve the goals gitu ya. Jadi kalau orang udah konsisten, fokus aja di situ, nampaknya semesta akan kemudian mendukung dia untuk mencapai satu titik yang puncak dan mengalahkan kompetitor-kompetitor lain karena konsistensinya itu. Oke ya. Selanjutnya adalah feed a dog for 3 days, they will remember you for 3 years. Feed a human for 3 years, they will forget you in 3 days. Nah ini ya. Jadi ini tentang loyalitas, tentang kepercayaan, tentang hal baik yang bisa kita komparasikan antara anjing dengan manusia. Beri makan anjing selama 3 hari, anjing-anjing itu akan mengingatmu dalam 3 tahun. Beri makan seorang manusia dalam 3 tahun, mereka akan melupakanmu dalam 3 hari. Ini maknanya tentu banyak ya. Antara masyarakat akar rumput, masyarakat yang kurang berhasil, itu juga memungkinkan adanya sikap seperti ini. Atau masyarakat menengah ke atas, ini juga bisa berpotensi seperti ini, khususnya dalam hal-hal misalnya bisnis gitu ya. Kita pernah bantu orang ketika posisi kita juga sulit. Ketika orang itu kemudian sukses berkali-kali lipat, mungkin mereka melupakan jasa itu. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang bahkan dalam ekonomi yang settle gitu, kita pernah bantu seikhlasnya karena ada urgensi dia yang tidak bisa melakukan sesuatu, tapi kita bisa. Orang yang mungkin kita banyak keterbatasan, tapi dalam kondisi tertentu kita bisa bantu orang yang dengan kondisi yang serba kecukupan. Nah, orang tersebut tidak akan melupakan jasa itu sampai kemudian dia bisa membalas berkali-kali, bahkan tak ada hentinya. Karena mungkin kalau kondisi saat itu nggak kita tolong, orang itu mungkin akan berakhir begitu ya, entah meninggal atau apapun. Nah, orang-orang kayak gitu ada. Cuman memang jumlahnya sedikit. Lebih banyak orang yang kemudian lupa terhadap kebaikan orang lain. Ini juga dalam hal maintenance ya, merawat sebuah hubungan ini penting. Jadi kita seringkali memberikan pujian ketika orang itu di atas, tapi ketika orang itu jatuh, udah kita juga lupa. Kita anggapnya udah nggak penting, udah nggak powerful gitu ya. Jadi bagi saya postingan ini sangat relate dengan kehidupan hari ini dan mungkin kehidupan yang lalu gitu ya. Kemudian ini keren nih, sinners judging sinners for sinning differently. Ini keren banget ya. Para pendosa menjudge atau menilai para pendosa lain untuk dosa yang berbeda. Nah, ini yang banyak banget terjadi bahkan setiap hari. Jadi ketika ada orang yang salah, dia bully, dia maki, padahal dia lupa dia juga ada kesalahan, hanya kesalahannya beda. Nah, sebaiknya ini menjadi postingan yang kontemplatif untuk kita semua, termasuk saya. Ketika ada orang punya masalah atau punya sebuah kesalahan yang itu mungkin juga merugikan kita, baiknya kita tidak
melebih-lebihkan kesalahannya dengan mendramatisir. Tuh kan, tuh udah gue bilang kan, nah kayak gitu. Padahal di saat yang sama bahkan kita juga melakukan kesalahan, hanya mungkin kesalahannya berbeda, daya rusaknya berbeda, ya, sanksi sosialnya juga mungkin beda. Tapi kemudian dengan menyadari bahwa kita juga adalah manusia yang penuh dengan salah, saya kira judging yang sekarang banyak terjadi itu tidak perlu, termasuk pada tokoh-tokoh elit di negeri ini. Ketika ada seorang tokoh yang mungkin melakukan kesalahan, baiknya memang jauh lebih baik kita memberikan masukan setajam dan sekritis apapun, tapi konstruktif, ya, bukan kemudian melakukan pembulian massal di media sosial karena merasa benar, tuh kan pejabat ini korup, tuh kan. Ya bagi saya, kita tidak bisa memberikan pembenaran terhadap kesalahan yang dilakukan orang, tapi kemudian melakukan pembulian itu juga salah, ya, tidak konstruktif dan kontraproduktif terhadap perbaikan gitu. Jadi alih-alih orang atau pendosa itu akan menemukan titik kesadaran karena dihujam oleh sebuah kasih sayang, dia mungkin akan melakukannya lagi demi membalaskan semacam dendam sosial yang suatu saat tidak akan pernah selesai dan terus berulang dalam sebuah labirin kejahatan yang tidak ada akhirnya. Sekira itu ya postingan-postingan dari Stoic Feed. Sangat ini, teman-teman kalau mau follow Instagramnya silahkan ya, @astoics feed ya, astoics pakai C pakai S kemudian feed gitu. Mulai kita coba mencari jejaring koneksi yang memberikan positive vibes untuk kita, untuk hidup kita. Jadi memilih-milih itu sangat perlu ya. Jadi kalau ada bahasa zaman dulu, jangan pilih-pilih teman. Oke, jangan pilih-pilih teman dalam hal status sosial, status ekonomi, status pendidikan, oke, nggak masalah. Tapi kalau dalam hal karakter, nampaknya memang ajaran zaman dulu itu sudah tidak relevan ya. Kita wajib memilih-milih teman sesuai dengan passion dan frekuensi kita, sehingga fokus kita untuk mencapai sesuatu itu tidak diganggu, tidak terdistraksi oleh teman-teman yang tidak sehat gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Bye bye.